Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Senang sekali bisa menjumpai Anda semua. Saya Harsun Arif dari Forum News Network. Bung Rocky, Presiden Jokowi kembali membuka keran ekspor pasir setelah 20 tahun dilarang. Tapi Jokowi membantah dia menjual kembali pasir karena kata dia yang diizinkan diekspor itu adalah sedimentasinya, bukan pasirnya. Dan dia minta soal sedimentasi dan pasir ini walaupun sama-sama pasir tapi itu harus dibedakan. Ya, memang masuk akal bahwa pasir dan sedimen itu berbeda. Tapi kita tahu apa yang disebut masuk akal itu adalah hasil dari akal-akalan. Kan intinya perusahaan lingkungan intinya adalah menggali sesuatu yang bisa menimbulkan perubahan kimia laut, perubahan struktur sedimen itu sendiri, dan dengan perubahan itu tentu ekologi dan ekosistemnya berubah tuh. Jumlah plankton yang hendak dijadikan makanan ikan berubah, komposisi kimia berubah. Jadi mengaduk-aduk dasar laut aja itu udah merupakan pelanggaran pengetahuan itu. Tapi kalau memang nggak punya pengetahuan ya sebut aja bahwa pasir itu bukan sedimen, sedimen itu bukan pasir tuh. Karena memang hanya ingin memisahkan itu supaya undang-undangnya jalan. Kalau disebut pasir itu artinya merusak lingkungan, kalau sedimen tidak merusak lingkungan. Tapi barang yang sama dengan akibat didefinisikan dengan cara yang berbeda itu artinya akal-akalan tuh. Nah, kemampuan kita untuk membaca akal-akalan presiden udah lama sebetulnya kita paham. Jadi ya, silahkan bertanya pada ahli lingkungan, pada ekologis, pada Greenpeace, pada mereka yang mengerti hubungan antara pasir itu dan cewek-cewek bisnis di belakangnya tuh. Kan semua itu yang terbaca di depan mata kita tuh. Apalagi kalau larangan itu akhirnya dibuka juga setelah 20 tahun ditutup dan orang bertanya berarti ada satu grup bisnis yang mungkin mengambil rezeki terakhir dari masa era Pak Jokowi atau Jokowi sendiri mungkin udah janji lalu baru sekarang dia penuhi. Jadi kita coba baca kepentingan Jokowi dan kepentingan alam. Nah, kepentingan alam itu kalau kita sebut nenek moyangku orang pelaut itu artinya kita menghormati sesuatu tapi dengan cara merusaknya. Jadi hak dari nelayan-nelayan yang pendapatannya pasti menyusut, hak dari ikan dan terumbu karang, hak dari ganggang laut untuk tumbuh dari dasar laut itu sendiri, dan dianggap bahwa itu adalah sedimen maka boleh dibongkar. Jadi bukan sekedar lucu tapi menunjukkan ketidakmampuan berpikir itu dari seorang presiden. Saya nggak terlalu terkejut ya kalau banyak yang tokoh, kemudian para aktivis, organisasi aktivis lingkungan yang nguring-nguringan, jengkel, bahkan marah dengan kebijakan Pak Mulyono ini ya. Tapi banyak juga di antara mereka yang speechless ya melihat kelakuan seperti ini ya. Karena ini kelihatan sekali Pak Jokowi itu benar-benar konsisten membuat kebijakan yang merusak lingkungan itu bahkan sampai di akhir masa jabatannya. Ya tentu ada bisnis pasir di dunia buat kepentingan reklamasi atau bahkan mungkin diolah untuk industri. Tetapi poin kita selalu adalah mengapa Presiden Jokowi sampai akhir kekuasaannya masih ingin cari untung dari laut yang sebetulnya dia sebutkan dari awal kami kampanye Jokowi jangan membelakangi laut, jangan memunggungi laut. Yang terjadi adalah dia menatap laut sambil melihat mana yang bisa dia jual tuh. Dan tanpa hitungan AMDAL, tanpa hitungan ekologis, tentu di dalamnya sudah disebutkan, sudah ada dihitung, bahkan hitungan itu menunjukkan bahwa aman dan justru untuk membersihkan laut. Tetapi kalkulasi-kalkulasi itu tidak dimaksudkan untuk mencari keadilan ekologi. Yang ada adalah kepentingan ekonomi, dan kepentingan ekonomi itu trade off dengan kepentingan ekologi itu jauh sekali kan. Apalagi kalau kepentingan ekonomi itu sekedar untuk menunjukkan bahwa potensi laut kita untuk menghasilkan sumber daya besar sekali. Tetapi pertanyaannya sumber daya itu dan potensi itu dan hasil penjualan itu tiba pada siapa?
tiba pada nelayan-nelayan di pesisir-pesisir terpencil. Ya nggak mungkin lah itu terjadi. Dipakai buat reklamasi, ya iya itu pasti terjadi. Jadi semua keterangan yang bahkan diberikan dengan cara yang agak jelimet atau bahkan serius sekalipun orang nggak percaya tuh. Dan kemampuan kita untuk menghargai sesuatu sebagai hak umat manusia yaitu laut itu diabaikan oleh Jokowi. Kemampuan kita untuk mulai menerangkan bahwa ekologi laut itu adalah keseluruhan isi bumi itu. Bahwa Indonesia itu isinya adalah laut. Bahwa kita negara yang secara antropologi dijamin untuk bertahan hidup ribuan tahun karena kita punya laut. Tetapi Jokowi tidak peduli itu kan, karena bagi dia ya pengetahuan dia itu yang harus diikuti, yaitu pengetahuan yang terbatas. Nah kemampuan mengetahui isi laut dan sistem ekologinya itu kan harusnya dipahami sebagai paradigma, bahkan bukan sekedar nilai ekonomi, tapi paradigma dari sebuah negara yang hendak tumbuh menjadi negara besar dengan memanfaatkan keanekaragaman hayati, dengan memanfaatkan sumber daya yang potensial untuk jadi apa namanya itu, material yang competitive advantage-nya ada di laut itu. Semua itu tidak dipahami Jokowi. Kalau kita bicara soal laut ya, begitu, soal pasir, ini kan bukan hanya sekedar ekosistem dan ekologi, tapi juga ini ada kaitannya sebagai sebuah dignity, sebuah kedaulatan. Ini bahkan juga soal keamanan masa depan kita sebagai bangsa maritim. Karena kan misalnya negara kita, tetangga kita Singapura itu dengan melakukan reklamasi, dia bisa memperluas wilayah teritorinya gitu. Dan nanti ini dalam jangka panjang bisa menjadi sengketa berkaitan dengan batas laut, batas wilayah lautnya begitu ya. Ya, dulu memang itu diterangkan bahwa kita berwawasan maritim, kita bahkan mungkin mereka yang ikut menyusun buku Nawacita atau Revolusi Mental masih ingat ketika pikiran-pikiran semacam wawasan Nusantara, wawasan kebangsaan itu didasarkan pada sifat kita sebagai makhluk maritim, dan karena itu penghargaan pada laut adalah hal yang paling utama. Pramudia Anantatur misalnya yang selalu kita acukan untuk melihat bagaimana dia memahami laut sebagai wawasan dan masa depan Indonesia, itu dijadikan tagline oleh Jokowi di awal-awal kampanye dia, dan mereka yang bergerombol di sekitar ide itu akhirnya satu persatu tenggelam juga karena Jokowi nggak paham apa sebetulnya wawasan kelautan, mulai dari tol laut yang juga mengimplikasikan hubungan antar pulau karena negara ini dipangku oleh laut. Jokowi sama sekali nggak paham filosofi dari negara maritim kan. Jadi kalau dia sendiri tidak paham, maka yang dia paham adalah membisniskan maritim itu, membisniskan sumber daya maritim kita, bukan mengaktifkan upaya untuk menjaga lingkungan dan terutama lingkungan laut. Jadi ekosistem kita, ekologi manusia juga berubah karena ekosistem laut berubah. Kan ini memerlukan otak untuk mengerti, tapi kalau yang di otak itu tidak ada sedimennya bahkan, maka yang ada adalah kekosongan kan. Jadi kemampuan kita untuk mendalilkan sesuatu harus didasarkan pada pengetahuan, bukan pada upaya memanipulasi hukum dengan mengatakan bahwa itu undang-undang yang mengatur tentang pasir, tapi yang digali bukan pasir tapi sedimen. Jadi pembohongan itu yang dalam ilmu pengetahuan disebut sebagai gejala kedangkalan, gejala pendangkalan perspektif, itu berlangsung di dalam banyak hal dalam kebijakan Pak Jokowi itu. Dari soal apa aja, semua hal yang menyangkut lingkungan di-bypass secara teknis, hak-hak masyarakat adat untuk ikut mengatur atau bahkan menentukan nasib lingkungan, nasib tanah, nasib laut, nasib kebunnya itu, nasib bawah tanah yang digali-gali untuk kepentingan ekstraksi industri itu tidak dijadikan sebagai dasar untuk menghitung efisiensi itu. Jadi dianggap bahwa oke, ekonomi silahkan jalan, ekologi tertinggal. Padahal sebetulnya pertumbuhan ekonomi dengan ecological footprint yang meluas, artinya kerusakannya meluas, itu artinya kita menggali jalan ke arah kiamat. Tetapi perspektif kiamat pasti tidak dipahami oleh Jokowi, yang dia pahami adalah perspektif dinasti. Tentu kita semua masih ingat memang ketika awal-awal Pak Jokowi menjadi presiden itu kan seolah-olah
dia mencoba menyadarkan kita bahwa kita ini sebagai bangsa bahari dan kita terlalu lama sudah memunggungi laut, dan kemudian dia nanti bicara soal rencana membuat tol laut dan lain sebagainya. Tapi sejak awal kita, termasuk saya yang melakukan, orang seperti Jokowi itu, yang sebenarnya dia kulturnya agraris itu bisa memahami apa yang dia sampaikan ya, karena ya itu tadi persoalannya kan literasinya sangat terbatas. Jadi semua kebijakannya itu tidak ada yang didasari sesuatu yang bersifat konseptual gitu. Sama seperti kayak IKN ya, bangun tidur, pengen dia mimpi mungkin bangun IKN, dia langsung sampaikan ke MPR bahwa dia akan bangun IKN. Dia minta izin untuk memindahkan ibu kota. Dari awal memang Pak Jokowi tidak terlatih berpikir konseptual, tidak dibekali dengan kemampuan metodologi itu, dan itu yang mengakibatkan pemimpin yang kapasitas pengetahuan umumnya minimal tidak dia peroleh, maka dia akan masuk pada hal-hal yang sangat sifatnya teknis tanpa memperlihatkan kemampuan komprehensif di dalam analisa kebijakan kan. Dan kebijakan publik itu hari-hari ini ditentukan oleh minimal pengetahuan tentang environment, minimal pengetahuan tentang global security, termasuk security ekonomi dari mereka yang kena dampak dari environment itu, minimal memperhatikan human dignity atau human solidarity, dan semua itu dilanggar oleh Jokowi. Jadi perspektif untuk memimpin dan memuliakan Indonesia dari segi keadilan itu batal, karena eksploitasi sumber daya laut itu tidak menghasilkan trickle down pasti, dan kerusakan lingkungan udah ada di depan mata tuh. Kalau kita bicara lagi tentang global security, maka menggali pasir itu harusnya diukurkan pada tatapan internasional atau pemain-pemain global yang ada di submarine dan berupaya untuk mendeteksi Indonesia ada apa sebetulnya di bawah dasar laut kita tuh, dan diketahui oke, ada lalu lintas penggalian pasir, maka itu artinya ada kebutuhan ekspor, dan kebutuhan ekspor itu tidak didasarkan pada kalkulasi ekologis, maka sebentar lagi akan ada kerusakan lingkungan, maka pesaing asing itu dengan mudah tahu bahwa Indonesia akan kehabisan sumber daya laut. Jadi kemampuan intelijen ekonomi juga nggak ada. Padahal kita tahu ini di seluruh dunia itu dalam soal global security itu terkait juga dengan kerawanan di dasar laut karena terkurasnya sumber daya. Dan seluruh perspektif kita selama Pak Jokowi memerintah itu betul-betul kayak tambal sulam itu. Jadi dua hal yang tidak bisa disambungkan tapi dipaksa disambungkan. Satu hal yang seharusnya utuh justru dipisahkan. Jadi kemampuan sebetulnya kemampuan intelektual beliau itu memang bukan dangkal, tapi tidak ada itu. Kalau dangkal ada tapi kurang lengkap. Tapi ini betul-betul tidak ada. Kayak kemampuan berpikir konseptual itu ya rendah sekali, untuk tidak mengatakan tidak mampu kan. Nah itu yang menunjukkan bahwa pemimpin memang mesti ditapis. Pertama dari segi etikabilitas, yang kedua dari segi intelektualitas, itu penting sekali. Baru yang terakhir lah soal elektabilitas. Tapi udah terjadi, maka udah apapun kita hanya mau mengatakan bahwa kita belajar dari sejumlah kedunguan selama pemerintahan 9 tahun ini. Tapi oke, kita terima itu sebagai ongkos yang harus kita bayar karena memilih seseorang yang di bawah kapasitas. Salam akal sehat, Bung Rocky. Sekali lagi ini kritik akademis. Salam akal sehat.